Iman Yahudi yang disempurnakan oleh Yesus Kristus. Oke, tapi menjadi pertanyaan, kenapa agama Yahudi masih ada sampai sekarang? Kenapa agama Kristen dan Yahudi itu tidak bersatu? Kenapa tidak jadi Kristen saja? Karena sudah menjadi penyempurna kan? Atau apakah ini cinta bertepuk sebelah tangan? Silahkan kalian simak saja video berikut. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. So it's a paradox. See, the Christians believe in the Trinity, whatever that's supposed to mean, but it's a part of it is their God, who's the JC we call him, but that's not our belief at all. We're not allowed to believe in anything like that, and we're in better terms with the Christians generally than with the Arabs, generally speaking. But we have in common, we believe in the same God. Right? As a matter of fact, I was speaking once to Moshe Feinstein, the greatest rabbi of our generation. He said, Allah, that's the Arabs' God, the same God that we have. He wasn't afraid to talk about it. They have the same God. Sebenarnya saya agak malas untuk menjawab video si abang ini karena apa? Abang ini tidak menangkap poin-poin saya dan bahkan banyak sekali poin saya yang dia lewatkan. Tapi oke, marilah. Dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjawab dan juga mengutip video-video, penggalan-penggalan video dari katanya rabi-rabi Yahudi. Oke, mari kita lihat. Jadi begini, pertanyaannya dia itu sebenarnya adalah pertanyaan standar ganda. Sebab pertanyaan yang dia lontarkan itu kalau dibalik kepada mereka sendiri, sebenarnya itu menabok iman mereka sendiri. Yang katanya penyempurna, tapi bukankah Yahudi juga bahkan menolak Muhammad sebagai nabi? Jadi, apakah ini adalah cinta bertepuk sebelah tangan? Mengapa mereka tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Bukankah Muhammad nabi terakhir yang membawa kitab penyempurna? Sama bukan? Nah, bahkan kitab yang katanya penyempurna tidak mereka percaya. Yahudi tidak percaya Quran. Sampai sekarang masih ada Yahudi. Pertanyaan kita balikan. Bukankah itu adalah cinta bertepuk sebelah tangan juga? Dan apakah kamu tidak tahu bahwa di dalam dunia ini setiap orang memiliki hak untuk memilih apa yang harus dia yakini? Orang Yahudi mau memilih menjadi Kristen, silakan. Yang tidak mau menjadi Kristen juga silakan. Semua orang memiliki hak. Bahkan di dalam Islam bukan hanya ada satu aliran Islam, ada banyak aliran Islam. Dan yang terkenal adalah Sunni dan Syiah. Dan sampai sekarang mereka masih berseteru. Jadi bukankah Islam adalah sempurna, tapi kenapa masih ada banyak aliran di dalamnya yang bahkan saling membidatkan? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan standar ganda. Pertanyaan yang Anda gunakan, saya gunakan untuk Anda. Dan saya tidak permasalahkan soal hal itu. Dalam video saya, tidak persoalan tentang hal-hal seperti itu. Tapi silakan lagi simak video saya kembali supaya Anda tahu poin saya di mana. Nah, sekarang kamu mengutip penggalan-penggalan video dari orang-orang yang menurut Anda bahwa itu adalah orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Tanpa Anda mau mencari tahu, mau melihat studi-studi yang kredibel mengenai pandangan orang Yahudi mula-mula atau pandangan Yahudi klasik tentang Allah, tentang Tuhan. Dan saya akan tunjukkan salah satu pandangan Yahudi, orang Yahudi yang melakukan studi tentang iman Yahudi mula-mula sebelum ada para Yahudi bidat itu yang Anda tunjukkan video-videonya. Nah, saya kasih salah satu contoh, salah seorang Yahudi yang melakukan studi untuk melihat bagaimana keyakinan orang Yahudi mula-mula, apakah keyakinan mereka sama dengan kekristenan sekarang ataukah dengan Islam. Namanya Benjamin Sommer. Dia mengatakan bahwa iman Kristen tentang Allah bukanlah iman yang baru, melainkan iman yang sudah ada sejak dalam keyakinan Yahudi mula-mula atau Yahudi klasik. Bahkan dia mengatakan bahwa orang Yahudi sekarang tidak punya hak untuk menolak itu, menolak apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Karena penolakan itu akan berindikasikan pada penolakan terhadap Taurat. Jadi kalau kalian menolak bahwa Allah yang dipercaya oleh orang-orang Kristen yaitu Tritunggal, kalau kalian menolak itu, orang-orang Yahudi menolak itu, maka sama saja dia menolak apa yang sudah ada di dalam Taurat. Itulah yang dilakukan oleh Benjamin Sommer di dalam buku The Bodies of God. Dan ini saya kutip dari buku Benjamin Sommer sendiri. Dia menuliskan seperti ini. Tidak ada orang Yahudi yang peka terhadap sumber klasik Yudaisme sendiri yang dapat menyalahkan model teologis yang digunakan kekristenan ketika mengakui kepercayaan pada Tuhan yang memiliki tubuh duniawi serta Roh Kudus dan manifestasi surgawi. Karena model itu telah kita lihat adalah yang benar-benar Yahudi. Pertanyaan saya, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki manifestasi surgawi atau memiliki tubuh duniawi? Apakah punya?
tentu kalian akan menolak hal itu. Jadi apakah kesimpulan video-video penggalan-penggalan video yang tadi itu adalah kesimpulan yang benar dari orang-orang Yahudi yang kamu anggap bahwa itu adalah orang-orang Yahudi? Apakah betul? Kita lanjut lagi. Satu-satunya perbedaan teologis yang signifikan antara Yudaisme dan kekristenan tidak terletak pada trinitas atau inkarnasi. Jadi menurut Benjamin Sommer, menurut si peneliti Yahudi ini, dia mengatakan bahwa kekristenan dan Yahudi tidak menolak adanya kepercayaan tentang trinitas atau inkarnasi. Mereka memiliki keyakinan yang sama. Dan agama Kristen tentang gagasan Tuhan, tentang Tuhan yang mati dan bangkit, sebuah kategori yang jelas-jelas ditolak oleh Israel kuno. Dan menurutnya penolakan terhadap teologi Kristen yang juga berdampak pada penolakan terhadap sebagian besar Taurat tertulis dan lisan. Jadi penolakan terhadap Tuhan yang dipercayai oleh orang-orang Kristen adalah penolakan yang sangat fatal, karena itu berindikasikan penolakan terhadap Taurat. Jadi, apakah itu berfungsi bagi kutipan-kutipan video yang kamu tunjukkan? Tidak berfungsi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki tubuh duniawi di dalam inkarnasinya ketika Dia berbicara tentang Abraham. Jadi, apakah kalian menyembah Tuhan yang sama seperti dalam kutipan video itu? Tidak. Silakan berpikir.